Selamat siang, Mbak. Selamat siang juga, Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Lydia, Mbak. Oh, Lydia, Mbak. Baiklah, Mbak. Perkenalkan, nama saya Alisa Hara, ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak, dengan keluhannya? Jadi gini, Mbak, saya baru saja melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter memberikan rujukan kepada saya untuk melakukan konseling sama Mbak. Oh, ini, Mbak, ya? Ya, Baik, Mbak. Saya lihat dulu ya. Baiklah, Mbak, selama beberapa waktu ke depan kita akan melakukan konseling gizi terkait masalah yang Mbak alami. Kita akan melakukan tanya jawab serta kita akan mencari jalan keluar untuk masalah yang Mbak rasakan sekarang ini. Apakah Mbak bersedia dan sudah siap? ya Mbak, saya bersedia. Baik, Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan tadi, Mbak? Oh iya, saya sudah melakukannya pas pemeriksaan di dokter tadi, Mbak. Kalau boleh tahu, berapa tinggi badan dan berat badan Mbak? Untuk tinggi badan saya itu 158 cm. Untuk berat badan saya itu 52 kg. 52 kg. Untuk umur, Mbak, umur berapa sekarang? Umur saya sekarang 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Baik, Mbak, saya hitung sebentar untuk menentukan status gizi Mbak ya. Baik, Mbak. Dari hasil perhitungan saya, Mbak tergolong status gizinya normal karena IMT-nya 20,8. Oh, begitu ya, Mbak. Ya, Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan kadar tekanan darah Mbak yaitu 140/90 yang termasuk kategori tinggi. Oh iya, saya ingin bertanya sebelum dilakukan pemeriksaan dengan dokter. Saya ingin tahu apa keluhan yang Mbak rasakan. Boleh Mbak ceritakan? Iya, Mbak, saya sering merasa pusing, leher bagian belakang saya terasa berat, penglihatan saya sesekali kabur, saya sering merasa lemas juga, dan sesekali merasa sesak hingga sesak napas. Oke, saya tangkap keluhannya ya Mbak. Lalu bagaimana dengan pola makan Mbak sehari-hari? Apakah sering sarapan atau sering terlewat Mbak? Kalau sarapan itu tidak menentu, Mbak, tergantung sempat atau tidaknya, tergantung saya mau sarapan atau tidak, tergantung mood juga, Mbak. Oke, terus makan seperti apa yang Mbak sering konsumsi? Kalau untuk makanan itu biasanya saya lebih suka makan ayam goreng. Saya beli di depan restoran depan rumah. Untuk makan buah dan sayur pun seminggu sekali pun jarang. Saya lebih suka memakan ikan asin karena ibu saya sering memasaknya setiap hari. Kalau nasi yang Mbak konsumsi biasanya berapa banyak Mbak? Kalau nasi biasanya 2 centong. 2 centong ya. Kalau untuk makan selingan biasanya apa yang Mbak konsumsi? Saya biasanya makan bolu, keripik, snack minimarket, Mbak, paling segitu aja. Segitu aja ya. Oke Mbak, saya juga ingin bertanya, apakah sebelumnya Mbak pernah mendapatkan konseling gizi atau informasi makanan yang baik dan sesuai kebutuhan seumur Mbak? Belum, Mbak, saya juga kurang mengerti. Selama ini saya memakan makanan yang saya suka atau makanan yang saya ingin makan, atau saya lebih suka memakan makanan yang ibu saya buat sendiri di rumah. Oke Mbak. Baik Mbak, tadi saya sudah bertanya pada Mbak tentang riwayat makan Mbak sehari-hari. Lalu berdasarkan riwayat makan Mbak, sering sekali mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan kemasan yang mengandung pengawet dan MSG yang tinggi. Mbak juga jarang mengkonsumsi sayur dan buah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan kadar MSG yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah yang naik, Mbak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tekanan darah Mbak tadi, yaitu 140/90. Berdasarkan hasil diagnosis, Mbak mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi untuk angka normal tekanan darah itu berapa ya, Mbak? Pada orang dewasa, umumnya tekanan darah yang normal berkisar 90/60 hingga 120/80, Mbak. Wah, saya belum pernah, Mbak. Saya juga tidak tahu kalau sudah setinggi itu.
Apakah Mbak punya keluarga dengan riwayat memiliki hipertensi? Ada Mbak, ayah saja punya riwayat hipertensi juga. Mbak bersediakah menunggu saya beberapa menit untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi Mbak? Sambil menunggu, mungkin Mbak bisa membaca leaflet yang tersedia di sini. Siapa tahu Mbak dapat mengenal kebutuhan gizi sehari-hari dengan lebih baik lagi, Mbak. Iya Mbak, saya bersedia, silahkan. Bagaimana Mbak, sudah selesai membacanya? Sudah Mbak. Jadi hasil perhitungan kebutuhan energi Mbak sekitar 2212 kilokalori. Jika dibandingkan dengan asupan yang Mbak makan, zat gizi protein hanya sekitar 55%, termasuk defisit berat. Untuk zat gizi lemak dan karbohidrat hanya sekitar 80%, termasuk defisit tingkat sedang. Saya memang sadar Mbak, saya tidak terlalu peduli tentang gizi saya butuhkan. Saya hanya makan sekedar kenyang tanpa tahu itu gizinya seimbang atau tidak. Tidak apa-apa Mbak, maka dari itulah tujuan kita melakukan konseling gizi hari ini Mbak, agar Mbak dapat lebih baik lagi dalam hal memahami makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi dan tidak baik berdasarkan kondisi Mbak sekarang, serta bagaimana cara yang baik dan benar dalam menentukan pola makan dengan gizi seimbang yang benar untuk makanan sehari-hari Mbak. Baik Mbak, mohon bantuannya ya. Mbak, apakah pernah mendengar isi piringku? Belum pernah Mbak, apa itu? Jadi begini Mbak, isi piringku itu menentukan bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, untuk makanan pokok yang terdiri dari beras, mie, singkong, dan lain-lain, berbagai jenis sayuran itu 2/3 dari 1/2 piring. Sedangkan lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati dan berbagai jenis buah-buahan itu 1/3 dari 1/2 piring. Oh, jadi begitu ya Mbak. Saya harus mengkonsumsi makanan yang seimbang antara makanan pokok, sayuran, buah-buahan, protein hewani, dan nabati. Kalau begitu, baik Mbak, saya akan memahami tentang piringku dan juga akan menerapkan pedomannya di makanku sehari-hari. Iya Mbak, itu bagus sekali, saya senang mendengarnya. Sebaiknya Mbak juga menghindari konsumsi ikan asin yang terlalu sering, serta makanan cepat saji atau makanan kemasan yang umumnya juga mengandung banyak MSG. Hal ini dilakukan agar tekanan darah Mbak dapat kembali normal dan terus stabil. Karena hipertensi atau tekanan darah yang tinggi ini disebabkan oleh makan makanan yang banyak mengandung natrium yang tinggi atau biasa juga disebut MSG tadi Mbak. Saya harap Mbak juga dapat meningkatkan konsumsi sayuran dan buah. Akan sangat baik setiap kali porsi makan Mbak terdapat sayuran dan buah. Anjuran mengkonsumsi garam juga ada anjurannya Mbak, yaitu hanya 1 sendok teh saja dalam 1 hari untuk orang dewasa Mbak, seperti kita. Wah Mbak, saya jadi takut untuk jajan di luar. Takutnya makanan yang saya konsumsi dari luar itu mengandung nutrien tinggi. Mbak tidak perlu takut untuk jajan di luar. Jajan boleh saja Mbak, asalkan harus tetap memperhatikan makanan apa saja yang Mbak beli. Sebaiknya hindari dulu makanan kemasan atau snack yang tinggi MSG. Jadi Mbak tidak perlu takut. Makan di rumah pun dapat menjadi tidak sehat dan membahayakan Mbak jika Mbak tidak memperhatikan jenis makanan yang Mbak konsumsi dan porsinya Mbak. Saya sangat yakin bila Mbak dapat melakukan pedoman gizi seimbang dengan isi piringku dalam setiap kali Mbak makan. Baik Mbak, saya akan usahakan.
Untuk melihat tingkat keberhasilan konseling kita ini, apakah Mbak bersedia bertemu saya di bulan depan? Bersedia Mbak, dengan senang hati. Baik Mbak, tidak terasa sudah cukup lama kita melakukan konseling gizi ini. Saya akan menyimpulkan konseling hari ini bahwa Mbak terdiagnosa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Maka perlu diperhatikan lagi untuk menghindari asupan makan yang mengandung tinggi natrium, serta saya ingatkan kembali untuk meningkatkan konsumsi buah serta sayuran Mbak. Ketika jajan di luar, saya juga ingin mengharapkan Mbak dapat melaksanakan pedoman gizi seimbang dengan isi piringku dan memperhatikan tingkat kebersihan di sekitar lingkungan tempat makan yang Mbak ingin singgahi. Baik Mbak, terima kasih atas bantuannya. Mohon bimbingannya ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih kembali atas kerjasamanya. Perlu diingatkan, tujuan kita tak akan bisa tercapai tanpa adanya kerjasama Mbak. Semoga di pertemuan selanjutnya keadaan Mbak dapat lebih baik lagi dari sekarang. Semoga Mbak lekas sembuh ya Mbak. Amin, terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Saya permisi. Saya permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Mbak, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.